Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jasmine pernah menyebutkan bahwa gerbang kelima Dewa Jahat, Hades, adalah alam terakhir yang ditinggalkan oleh ingatan yang tercetak di dalam darah Dewa Jahat yang tidak dapat dihancurkan. Alam ini juga merupakan batas yang dapat ditanggung umat manusia. Adapun alam ke-6 dan ke-7 yang tidak diketahui, itu jelas bukan sesuatu yang bisa disentuh manusia. Bahkan alam puncak yang mampu dicapai manusia, alam master ilahi tidak mampu mengatasinya. Yunce dengan paksa membuka, Hades, benar-benar mempertaruhkan nyawanya sendiri, bahkan jika itu hanya aktivasi sepersekian detik. Dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan dia hadapi setelah membuka paksa, Hades, mungkin dia akan mati seketika, atau mungkin langsung menjadi lumpuh. Namun, dia tidak punya pilihan lain setelah dipaksa seperti itu oleh Luo Changsheng. Saat Hades terbuka, cahaya berdarah yang kuat meledak dengan keras dari tubuh Yunce dan gelombang energi yang sangat mengerikan pun pecah. Di bawah gelombang energi ini, badai angin di tubuh Luo Changsheng dan kekuatan yang baru saja dia kumpulkan langsung terhempas. Seolah-olah dia baru saja dipukul oleh palu yang berat, dia terlempar ke udara di tengah jeritan. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat para penonton menjadi pucat karena ketakutan dan bahkan berbagai Realm King yang hadir telah membuat ekspresi terkejut. Ini karena apa yang menyertai cahaya berdarah itu adalah aura mengamuk yang sangat menakutkan sehingga membuat mereka tidak percaya. Daging lengan Yunce menonjol saat banyak retakan merah muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, Hades diaktifkan. Sebuah ledakan terjadi di dalam tubuhnya dan di kedalaman jiwanya. Dia merasakan tubuhnya, organ dalam, dan bahkan jiwanya langsung terbelah oleh serangan peningkatan kekuatan yang heboh. Dunia dalam kesadarannya juga menjadi merah darah yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa merasakan sakit, tidak bisa merasakan Luo Changsheng, atau keberadaan makhluk hidup lainnya. Hanya sisa terakhir dari kemauannya yang tersisa, memicu ledakan pedang ke depan yang penuh dengan keputusasaan mirip dengan kebangkitan Dewa Iblis. Sinar pedang berdarah meledak dari Heaven's Meeting Sword, langsung menembus angkasa. Bertabrakan dengan penghalang di atas tepi Conferred God Stage, itu meninggalkan tanda 500 meter di ruang di atas Conferred God Stage. Kemanapun sinar pedang berdarah itu pergi, distorsi yang kuat muncul di angkasa sebelum runtuh berlapis-lapis. Ini adalah ruang di alam dewa, namun di bawah serangan pedang ini, ruang itu hancur seperti tisu. Ini juga pertama kalinya Yunce benar-benar menghancurkan ruang saat dia tiba di alam dewa. Sayangnya, dia saat ini tidak dapat menyaksikan sendiri pemandangan yang dia dambakan sebelumnya. Meskipun ini telah terjadi, saat Yunce mengaktifkan Hades, kesadarannya juga langsung hancur. Pemogokan yang dia perjuangkan dengan mempertaruhkan nyawanya telah benar-benar meleset dari sasarannya. Hanya gelombang sisa berwarna darah yang dengan lembut menyapu tubuh Luo Changsheng. Wah! Tangisan yang dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, yang sepertinya datang dari jurang keputusasaan, bergema di atas panggung dewa yang diberikan. Saat gelombang sisa berdarah menyentuh tubuh Luo Changsheng, seolah-olah dia telah menjadi sekantung darah yang tiba-tiba meledak. Darah berceceran dan memenuhi langit saat dia dikirim terbang ke atas. Heaven's Meeting Sword jatuh dari genggaman Yunce, terjatuh ke tanah. Tubuh Yunce membeku sesaat di udara, sebelum cahaya berdarah yang keluar dari tubuhnya untuk sesaat, benar-benar menghilang dengan seluruh energinya yang dalam. Hanya matanya yang masih dipenuhi dengan warna darah yang tidak normal, meskipun tidak memiliki semangat dan fokus. Kemudian, seolah-olah dia telah menjadi cangkang boneka yang kosong, dia jatuh langsung dari langit, menghantam tanah. Tidak bisa, kehilangan kesadaran. Kalau tidak, itu akan dianggap sebagai kerugian. Aku masih hidup, aku masih merasakan sakit, tidak bisa, kehilangan kesadaran,
harus bangun. Stand penonton sunyi senyap. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini saat ini tidak dapat mempercayai mata dan indera roh mereka. Apa, tadi? Aku tidak tahu. Yunce sebenarnya, lalu tiba-tiba, kekuatan menakutkan dari sebelumnya, Luo Changsheng, tidak mungkin mati, kan? Lihatlah Yunce, yang tadi sangat menakutkan, tapi jelas harganya sangat buruk, ya Tuhan. Apa yang baru saja terjadi? Master Sekte, kamu juga tidak tahu. Monster macam apa Yunce itu? Alam Song Salju, alam Dewa Api, alam atap suci, semuanya memiliki wajah pucat pasi dan hati yang terkepal. Mereka menatap, kaget, tak bisa berkata-kata dan terengah-engah. Alis yang mulia Ku Hui terus bergerak-gerak. Namun, dia benar-benar tidak melupakan tugasnya karena auranya masih terkunci pada Yunce dan Luo Changsheng seperti sejak awal. Ketika Yunce jatuh, saat dia hendak memastikan apakah Yunce kehilangan kesadaran atau tidak, dia menemukan bahwa tubuh Yunce sedikit gemetar di dalam genangan darahnya. Jari-jari Yunce tak henti-hentinya berjuang untuk menekuk dan genggaman erat pergelangan tangannya di tanah setelahnya memperjelas bahwa dia berusaha mati-matian untuk merasakan keberadaan dunia, mati-matian berusaha untuk tetap sadar. Yang terhormat Ku Hui terdiam. Suara mendesing tiba-tiba terdengar dari atas. Luo Changsheng yang terlempar setinggi beberapa kilometer akhirnya mulai turun. Diikuti oleh hamparan luas hujan berdarah yang lebat, dia menghantam panggung dewa yang diunggulkan dengan keras. Pedang pengasih naga juga jatuh dari langit, secara kebetulan jatuh di samping tangannya. Chang Seng, Luo Guxi bergoyang, wajahnya pucat pasi. Kedua suku kata itu bergetar begitu keras hingga hampir tidak terdengar. Luo Changsheng awalnya menderita luka berat tetapi sekarang lukanya sangat tragis. Seluruh tubuhnya hancur total, menyerupai mayat yang telah ditebas oleh ribuan bilah, dan diambil dari genangan darah setelah dilempar ke sana. Jika penampakan ini terjadi pada praktisi biasa, mereka pasti sudah lama meninggal. Namun, yang terhormat Ku Hui dapat melihat tubuh Luo Changsheng bergerak-gerak samar, dan bahkan mengerang lemah. Dia tidak mati, dan bahkan tetap sadar. Bau darah dengan cepat menyebar ke seluruh Confederate God Stage saat penonton berdiri menjadi semakin sunyi. Semua mata tertuju pada dua sosok manusia berwarna darah, yang tergeletak di tanah, tidak berani berkedip. Kedua tubuh itu melakukan yang terbaik untuk bergerak, tidak ada yang mau diam. Tekad mereka yang tersisa memberitahu mereka bahwa orang pertama yang kehilangan kesadaran akan kalah. Telapak tangan Yunce membuat gerakan sedikit meraih, dia merasakan aura Luo Changsheng. Luo Changsheng, seharusnya tidak, kenapa dia masih hidup, kenapa kekuatan hidupnya masih kuat sampai-sampai aku, dalam kondisiku saat ini, bisa merasakannya. Apakah serangan sebelumnya tidak mengenai dia? Kekuatan yang muncul dari pengaktifan paksa, Hades, Yunce jauh melampaui level mereka berdua. Karena Luo Changsheng sudah terluka parah, jika dia terkena serangan sebelumnya, dia pasti akan hancur berkeping-keping bahkan jika dia memiliki tubuh dewa yang ditempa oleh air ilahi dari awal mutlak. Dalam pertarungan sengit antara dia dan Luo Changsheng sejauh ini, jika dia membunuhnya setelah melakukan gerakan yang mengancam nyawa dalam keadaan putus asa, itu tidak akan dianggap sebagai tindakan kebencian, dan akan memiliki peluang 90% untuk berhasil. Tidak dianggap melanggar peraturan, kematian Luo Changsheng berarti tidak perlu mengadakan pertandingan lagi, dan dia akan segera merebut gelar juara. Adapun konsekuensi membunuh Luo Changsheng, dibandingkan dengan janjinya dengan Jasmine, itu sama sekali tidak signifikan. Namun, takdir sungguh kejam. Satu serangan yang dia gunakan sebagai ganti nyawanya telah meleset karena jatuhnya kesadarannya. Gehah. Erangan kering yang menyakitkan, yang sepertinya datang dari binatang yang putus asa di akhir hidupnya,
terdengar saat kedutan tubuh Luo Changsheng semakin intensif, lalu tiba-tiba berhenti. Tepat ketika Yang Mulia Kuhui percaya bahwa dia akhirnya kehilangan kesadaran, dia menemukan bahwa tangan Luo Changsheng bergerak, lalu perlahan dia mengangkat kepalanya. Mata Luo Changsheng, yang berlumuran darah, perlahan terbuka sedikit demi sedikit. Lengannya yang berdarah juga perlahan terangkat, merentang ke arah pedang pengasih naga di dekatnya. Setelah meraba-raba, tangannya yang gemetar menggenggam gagang pedang. Ah! Huo Poyun berteriak ketakutan. Hanya saja, tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan Luo Changsheng, pedang pengasih naga hanya bergerak sedikit pun. Merupakan suatu keajaiban bahwa dia masih hidup dalam kondisinya saat ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa menggunakan pedang pengasih naga? Tangannya akhirnya meninggalkan pedang pengasih naga. Dengan matanya yang mengeluarkan darah dan penglihatannya yang kabur, dia masih bisa mengunci posisi Yunce. Kemudian, tangannya perlahan mendorong dirinya ke atas, sedikit demi sedikit, itu relatif lambat dan sulit, namun dia berhasil berdiri. Hati para murid dari Song Salju dan Alam Dewa Api sepertinya terikat erat oleh kawat baja saat tenggorokan mereka mengeluarkan suara alarm. Luo Changsheng maju ke depan, bergoyang dan memercikkan darah di setiap langkahnya saat dia mendekati Yunce. Dia jelas-jelas lemah sampai hampir mati, namun aura mengerikan di tubuhnya begitu berat sampai-sampai membuat Yang Mulia Kuhui pun merasakan ketakutan yang mendalam. Kemudian, tepat pada saat ini, Yunce, yang terbaring di genangan darah juga menggunakan tangannya untuk menopang dirinya, bergoyang saat dia berdiri. Saat dia merasakan kekuatan hidup Luo Changsheng dan merasakan bahwa dia telah berdiri, kemauannya mendorong tubuhnya untuk berdiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mampu berdiri, namun dia harus melakukannya. Sumsum Dewa Naga yang dia miliki membuat tulangnya menjadi sangat keras. Kalau tidak, mereka akan benar-benar hancur karena kekuatan yang dibawa oleh Hades yang tidak mampu dia tanggung. Jika itu terjadi, bahkan jika kemauannya 100 kali lebih kuat, dia tidak akan mampu berdiri. Mungkin itu adalah saat terakhir dari kejernihan sebelum kematian, pecahnya tekadnya yang terpojok, atau pemulihan yang disebabkan oleh kelanjutan keberadaan Jalan Agung Sang Buddha. Dia berdiri, lebih jauh lagi, dia benar-benar merasa seolah-olah dia masih memiliki sebuah sisa tenaga yang lemah. Kedua petarung itu berlumuran darah, tubuh mereka compang-camping, menyerupai dua hantu yang merangkak keluar dari genangan darah. Adegan semacam ini dan aura jahat menakutkan yang samar-samar terlihat menyebabkan banyak orang merasakan jantung berdebar sedingin es. Kedua sosok itu saling berhadapan sejenak dalam keheningan. Kemudian, di saat berikutnya, mereka menerkam pada saat yang bersamaan. Bang! Bang! Tinju kedua kombatan secara bersamaan menghantam wajah lawannya. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan tidak setara dengan seseorang yang baru saja memasuki alam asal ilahi, tidak, itu bahkan tidak setara dengan seorang praktisi mendalam di jalan fana. Bahkan jika itu diambil dalam 10 juta kali, kekuatan semacam ini biasanya tidak akan melukai sehelai rambut pun di kepala seseorang. Namun saat ini, keduanya mengeluarkan darah dari ketujuh lubang dan tersandung. Baru kemudian langsung berteriak aneh dan menerkam lagi. Mereka menyerang lagi, dengan putus asa memeras semua kekuatan dari tubuh dan kemauan mereka. Bang, bang, bang. Baik suara maupun kekuatan tinju yang mengenai tubuh lemah hingga menggelikan, menyerupai perkelahian bayi di mata para praktisi mendalam dalam cara ilahi ini. Namun, tidak ada satupun praktisi di seluruh wilayah ilahi timur yang bisa tertawa terbahak-bahak. Mata mereka gemetar dan jiwa mereka gemetar. Berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan status serupa, jika seseorang hanya menggunakan penglihatannya untuk melihat pemandangan ini, pada dasarnya mustahil untuk membedakan kedua petarung tersebut.
Luka di tubuh mereka sangat menakutkan sampai-sampai membuat para ahli ketakutan secara mendalam hanya dengan sekali pandang. Setelah pemukulan liar mereka, banyak bekas luka berdarah menyebar di atas Confederate Guard Stage, menyebabkan banyak orang meragukan apakah darah di tubuh duo peninju itu akan habis atau tidak. Namun, Yun Che dan Luo Changsheng mengabaikan semua itu. Kedua orang ini, yang jelas-jelas berada di ambang kematian, sama sekali mengabaikan kehidupan mereka. Yang mereka cari hanyalah menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk mendorong lawan mereka ke dalam jurang kematian terlebih dahulu. Rasa haus Yun Che akan kemenangan dan keterikatan abnormal Luo Changsheng untuk tetap tak terkalahkan melahirkan dua binatang buas yang saling mencabik meskipun mereka hampir mati dengan kesadaran kabur. Sesao! Tak satu pun dari teriakan mereka terdengar seperti manusia lagi. Mereka seperti binatang buas yang tidak punya pikiran yang mencoba menghancurkan pihak lain. Pada titik ini, Yun Che dan Luo Changsheng hampir jatuh pingsan. Namun, satu jejak keyakinan terakhir membuat mereka berdua terus maju, mendesak mereka berdua untuk mengunci posisi satu sama lain dan menyerang dengan sisa kekuatan dan kemauan mereka. Sepetak besar Confederate Guard Stage diwarnai dengan warna merah yang mengkhawatirkan. Para kombatan bahkan kehabisan darah hingga berdarah. Sebelumnya, pertunangan mereka sangat keras dan menakutkan, tetapi sekarang mereka begitu lemah sehingga mereka tampak seperti orang sekarat dengan satu kaki di dalam kubur. Cukup sulit untuk membayangkan bahwa tubuh yang lemah seperti itu dapat bangkit kembali dengan kekuatan mereka sendiri, apalagi bertarung satu sama lain. Setiap kali tinju dilempar, salah satu dari mereka akan terhuyung-huyung saat berdiri. Namun keduanya menolak untuk turun dan saling memukul lagi dan lagi. Setiap saat, penonton yakin salah satu dari mereka akan jatuh, tapi mereka akan menerkam yang lain dan kembali menentang ekspektasi. Bang! 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 Perjalanan waktu sangat lambat. Dunia menjadi senyap seperti dunia hantu. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah geraman dua roh jahat yang sekarat yang berusaha sekuat tenaga untuk saling mencabik-cabik. Mereka akan mati, mereka pasti akan mati jika terus begini. Mengapa Yang Mulia Ku Hui tidak melakukan apapun mengenai hal ini? Yun Che dan Luo Changsheng menjadi gila. Jika ini terus berlanjut, jika luka mereka terus memburuk, wilayah ilahi timur mungkin kehilangan dua jenius terbaiknya sekaligus, hentikan saja mereka. Tidak, menang atau kalah, hasil pertarungan harus diputuskan di sini, tidak mungkin untuk berhenti sekarang. Bang! 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 Hah! Bau darah yang menyengat menyebar tanpa suara ke sekeliling. Kedua pria itu seperti cahaya lilin yang sekarat yang dapat padam kapan saja, namun tak satu pun dari mereka yang benar-benar terjatuh meskipun telah melakukan lebih dari 100 pukulan atau lebih. Jatuh pingsan adalah salah satu cara tubuh memulihkan diri dan melindungi diri dari bahaya lebih lanjut. Oleh karena itu, mempertahankan kesadaran dan terus bertarung hanya akan memperburuk luka parah mereka. Kedua pria itu benar-benar berjuang mempertaruhkan nyawa mereka. Dia datang ke alam dewa demi bertemu Jasmine. Untuk tujuan ini, dia rela meninggalkan segalanya, mencurahkan semua yang dimilikinya, mempertaruhkan situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan mengungkap kartu truf dan rahasianya dengan mengetahui bahwa hal itu mungkin akan kembali menggigitnya di masa depan. Sekarang, dia hanya selangkah lagi untuk mencapai mimpinya. Tidak mungkin dia membiarkan dirinya jatuh di sini setelah semuanya. Dia adalah Tuan Muda Changsheng, putra pemimpin wilayah ilahi timur, Raja Alam Ifes Suci, murid dan keponakan dari praktisi mendalam nomor 1 di wilayah ilahi timur. Dia sendiri adalah anak dewa terkuat di wilayah ilahi timur. Bukan hanya dia yang paling jenius dan berbakat di antara rekan-rekannya, dia telah menjalani seluruh hidupnya menjadi lebih baik dari orang lain sejak dia dilahirkan. Kekalahan adalah sebuah kata yang tidak pernah ada baginya. Seiring berjalannya waktu, perubahan baru perlahan muncul dalam pertempuran.
Yunce memiliki kekuatan Dewa Kemarahan, dan kemampuannya untuk pulih, tidak peduli di kondisi apa dia berada, akhirnya mulai menunjukkan kelebihannya. Bang! Tinju kedua pria itu kembali menghantam wajah satu sama lain. Yunce bersandar ke belakang karena benturan, tapi Luo Changsheng mengerang dan tersandung beberapa langkah ke belakang. Akhirnya, lututnya menyentuh tanah dengan keras. Cahaya yang tidak fokus namun ganas melewati pupil Yunce, dan dia entah bagaimana menemukan kekuatan yang cukup dalam dirinya untuk melompat ke udara dan meninju area jantung Luo Changsheng dengan tinju berlumuran darah yang ditutupi dengan sepotong energi yang sangat besar. Pada saat itulah Luo Changsheng tiba-tiba mendongak dan mengangkat lengan kanannya dengan kecepatan luar biasa. Cahaya ungu dingin terbang langsung ke arah Yunce. Ah! Semua orang dari alam Snow Song langsung berteriak tanpa sadar. Itu tidak lain adalah pedang petir suci. Yunce bisa merasakan benda tajam terbang langsung ke arahnya, tapi kesadarannya kabur, dan dia memegang kendali penuh. Mustahil baginya untuk mengubah momentumnya dalam kondisi saat ini, jadi dia roboh di atas pedang petir suci hampir seperti dia menyambutnya. Meskipun Luo Changsheng tidak lagi mampu memanggil kapal keruk petir terakhir yang terdapat di dalam pedang petir suci, senjatanya sangat ringan dan sangat tajam. Bahkan seorang anak kecil pun dapat memotong baja halus dengan itu. Mati! Suara robekan yang keras terdengar di udara. Luo Changsheng terlempar karena pukulannya, tapi dia sendiri ditusuk oleh pedang petir suci secara langsung, namun, Yunce memiliki tubuh naga, sehingga pedang petir suci pada akhirnya gagal menembusnya. Sebaliknya, benda itu meluncur di sepanjang dadanya dan meninggalkan luka panjang yang panjangnya hampir 30 cm. Yunce mengerang, kehilangan kendali atas keseimbangannya dan terjatuh ke lantai. Pada saat itu, aura yang tidak wajar tiba-tiba meledak dari tubuh Luo Changsheng saat pemuda itu menggeram, melompat hampir 3 meter ke udara, mengumpulkan pusaran energi yang sangat lemah di sekitar tangan kirinya, dan meninju langsung ke kepala Yunce. Bang! Tubuh Yunce terpelintir dengan kecepatan yang tidak wajar dan serangan Luo Changsheng menghabiskan hampir seluruh tekadnya untuk berkumpul hanya menghantam lantai Confederate God Stage. Darah berceceran di mana-mana, dan 4 dari 5 jarinya hancur bersamaan akibat benturan tersebut. Yunce langsung membalas dengan serangan baliknya sendiri, membanting pedang cahaya dingin langsung ke tenggorokan Luo Changsheng. Luo Changsheng terjatuh ke tanah secara horizontal sambil memegangi tenggorokannya dan mendesis kesakitan yang tak terlukiskan. Bilah pendek sedingin es yang tampak seperti sayap kupu-kupu telah menembus jauh ke dalam laringnya. Bilah, kupu-kupu, gumam Mu Bingyun tanpa sadar. Yunce tidak membuang waktu sedikit pun untuk bernapas. Dia langsung berguling. Tinju kanan mengalir dengan kekuatan tak terduga, kekuatan jahat, dan 1 ons energi besar yang baru saja dihasilkan di dalam tubuhnya. Dia dengan keras meninju kepala Luo Changsheng. Bang! Kesadaran Luo Changsheng yang sudah kabur bergetar hebat sebelum meledak menjadi retakan putih pucat yang tak terhitung jumlahnya. Yunce sendiri terlempar jauh oleh pantulan itu sebelum dia terjatuh dengan keras ke tanah. Lengannya bergetar saat mendorong tanah dengan telapak tangannya dengan segala yang dimilikinya, tapi dia tidak bisa menemukan sedikit pun kekuatan dalam dirinya lagi. Satu-satunya hal yang tersisa hanyalah kemauan yang menolak untuk menghilang, tidak peduli seberapa dekat hal itu dengan tepi jurang. Kedua binatang yang sekarat itu akhirnya benar-benar mati. Untuk waktu yang lama, tak satu pun dari mereka berhasil bangkit kembali. Cairan kental dan berdarah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut Luo Changsheng. Pupil matanya yang keruh bersinar dengan cahaya redup. Dadanya naik dan turun tak menentu seperti dicengkeram saat dia perlahan, dengan kaku mengangkat lengannya ke udara, cahaya gelap di pupilnya semakin bergetar saat dia berjuang dengan sekuat tenaga. Namun pada akhirnya, dia gagal mengangkat lengannya sepenuhnya.
Saat cahaya di pupilnya tiba-tiba berhenti, lengannya yang dia gunakan dengan seluruh sisa tekadnya untuk mengangkatnya roboh ke tanah. Aura Luo Changsheng benar-benar tenggelam dalam keheningan. Meski begitu, matanya terbuka lebar karena enggan dan putus asa. Tapi Yun Ce masih mencengkeram tanah erat-erat dengan kedua tangannya. Cahaya di matanya yang basah kuyup masih menolak memudar. Yang terhormat Ku Hui merasa seperti pelat baja seberat 10.000 pon baru saja dilepaskan dari dadanya saat dia mengangkat lengannya dan menyatakan dengan keras, Luo Changsheng jatuh pingsan. Pertandingan pertama Grand Final jatuh ke tangan Yun Ce. Luo Changsheng dikalahkan, skornya sekarang sama dengan Yun Ce. Grand Final akan diadakan sekali lagi 3 hari dari sekarang. Di masa lalu, sorak-sorai atau keributan yang tak henti-hentinya akan muncul dari tribun penonton setelah Yang Mulia Ku Hui mengumumkan hasilnya. Namun kali ini, semua orang tetap diam dan terkejut hingga jeritan memekakkan telinga dari seorang wanita terdengar di udara. Changsheng, Luo Guxi menjerit gemetar saat dia turun dari atas. Emosinya dan kemudian energinya yang dalam jelas di luar kendali, dan teriakannya memekakkan telinga serta membuat banyak praktisi yang sangat tidak nyaman hingga mereka hampir meludahkan darah. Yun Ce, Mu Bingyun sendiri terbang ke Confederate God Stage pada saat yang bersamaan. Yang terhormat Ku Hui telah menjadi juri dalam banyak pertarungan dewa yang diberikan di masa lalu, namun dia belum pernah melihat pertarungan yang begitu putus asa dan berdarah hingga saat ini. Ia tidak pernah menyangka akan merasa tercekik karena menyaksikan pertarungan antara dua juniornya. Saat orang-orang dari alam Ives Suci dan alam Song Salju menyerang ke arah panggung sambil melemparkan semua kewaspadaan ke arah angin, yang terhormat Ku Hui menghela nafas dalam hati sebelum menarik penghalang yang mengisolasi panggung dewa yang diberikan. Changsheng. Begitu Luo Guxi mendarat di samping Luo Changsheng, dia mengeluarkan sound butterfly blade yang tersangkut di tenggorokannya dan melemparkannya jauh, jauh sekali. Kemudian, dia menyelimuti tubuhnya dengan cahaya lembut dan sangat hati-hati. Saat ini, semua orang dapat melihat bahwa praktisi nomor 1 di wilayah ilahi timur gemetar. Bahkan ada air mata yang nyaris tak tertahan mengalir di matanya. Sebelum cahaya putih lembut menyelimuti Luo Changsheng sepenuhnya, Luo Guxi mengangkat tubuhnya ke udara dan terbang di sampingnya menuju cakrawala jauh dengan kecepatan tinggi. Dia tidak berbicara sepatah kata pun dengan siapapun selama proses tersebut. Luo Sangchen dengan cepat mengikuti di belakangnya. Yun Ce, kakak senior Yun, segel lukanya, cepat. Tidak, jangan. Lukanya terlalu serius. Mu Bingyun mengangkat Yun Ce dan menyandarkan kepalanya ke payudaranya yang lembut, tidak peduli dengan darah merah yang dengan cepat membasahi pakaian seputih saljunya. Tangannya yang gemetar bersinar biru saat dia memegangnya di atas dada Yun Ce, tapi dia tidak berani menyentuhnya tidak peduli bagaimana dia mencoba. Luka Yun Ce sangat menakutkan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada satu pun bagian di dalam atau di luar tubuhnya yang tidak terluka. Seorang praktisi mendalam kesengsaraan ilahi yang berbeda pasti sudah lama meninggal. Kakak senior Yun akan baik-baik saja, kan? Seorang murid alam Snow Song dengan hati-hati berjalan melewati keduanya. Jantung mereka berdegup kencang, dan mata mereka berkaca-kaca saat melihat penampilan Yun Ce yang mengerikan dan bersimbah darah. Mu Huanzi dan Mu Tanzi juga berlutut di samping Yun Ce, tetapi sama seperti Mu Bingyun, mereka tidak berani mengambil tindakan sendiri dan menekan lukanya. Dalam kondisinya saat ini, jika mereka membuat satu kesalahan pun saat menyuntikkan energi yang sangat besar ke dalam tubuhnya. Apakah aku menang? Pada saat inilah Yun Ce membuka bibirnya dan mengucapkan pertanyaan yang lemah dan hampir tidak dapat dipahami. Kesadarannya begitu kabur sehingga dia bahkan tidak mendengar pernyataan keras Yang Mulia Ku Hui dengan jelas. Ya, kamu menang. Kamu mengalahkan Luo Changsheng. Mu Bingyun menundukkan kepalanya lebih dekat dan berbisik lembut ke telinganya.
Senyuman puas yang tak terlukiskan terlihat di bibir Yunce. Itu bagus. Jangan khawatir, aku tidak akan mati, hanya lelah sekali. Suaranya lemah seperti dengungan nyamuk. Akhirnya, Mu Bingyun menurunkan telapak tangannya perlahan dan menyelimutinya dengan cahaya biru yang sangat lembut. Jika kamu lelah, kamu harus tidur. Dia berbicara dengan lembut seolah sedang menenangkan bayi yang menolak untuk tidur. Akhirnya, mata Yunce perlahan tertutup di bawah bisikan lembutnya. Mu Bingyun melihat ke atas ke langit dengan pandangan kabur. Dewa bintang pembantaian surgawi, saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan padanya, atau seberapa besar bantuan yang dia berikan kepada Anda sehingga dia bersedia mempertaruhkan nyawanya sejauh ini. Aku tidak peduli betapa pentingnya dirimu atau apa yang menghalangimu darinya, tapi tolong, penuhi keinginannya dan temui dia sekali saja, jika hanya untuk semua yang telah dia lakukan untukmu. Dia adalah orang pertama yang mengetahui mengapa Yunce datang ke alam dewa. Dia tahu semua yang dilakukan Yunce sejak hari kedatangannya. Semua orang berpikir bahwa alasan dia melawan Luo Changsheng dengan nyawanya adalah untuk menjadi juara dan meraih kemenangan, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia belum sampai sejauh ini untuk mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran dewa yang diakui, reputasinya, imbalannya, dan jelas bukan untuk Luo Changsheng. Dia melakukan semua ini hanya untuk bertemu satu orang. Di luar Confederate God Stage, di langit yang jauh, sosok merah halus terbang jauh ke kejauhan. Dan meninggalkan sedikit air mata pedih di awan. Segera, cahaya biru lemah muncul di sekitar tubuh Yunce. Mu Huanzi dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat cahaya biru berhasil melindungi Yunce, tapi hati mereka belum bisa tenang. Kalau saja Master Sekte ada di sini, dia pasti akan memastikan keselamatan Yunce, kata Mu Huanzi sambil menyeka keringat dingin yang tak henti-hentinya di dahinya. Jangan khawatir, kekuatan hidup Yunce sangat kuat. Dia akan baik-baik saja. Mu Bingyun berbisik sebelum mengulurkan tangannya. Kilatan biru kemudian, sebilah pedang pendek berbentuk kupu-kupu terbang di udara dan memasuki telapak tangannya. Itu tetap tidak ternoda oleh darah saat cahaya beku murni menyinari bilah senjatanya. Bukankah ini Sound Butterfly Blade milik Master Sekte? Mu Huanzi bertanya dengan ragu, mengapa benda itu ada di tangan Yunce? Ketua sekte mungkin memberinya senjata untuk perlindungan. Mu Bingyun dengan lembut menyimpan Sound Butterfly Blade. Tapi Sound Butterfly Blade ditinggalkan oleh Master Sekte sebelumnya. Mari kita bawa pulang Yunce dulu. Lukanya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suara Mu Bingyun diwarnai dengan kekhawatiran dan sedikit urgensi. Mu Huanzi segera mengalihkan perhatiannya ke Yunce dan dengan hati-hati mengangkatnya ke udara dengan energi yang sangat besar. Pada saat inilah Yang Mulia Kuhui turun dari langit dan berhenti di depan mereka. Dia melirik Yunce sebelum mengirim dua mutiara roda waktu melayang ke arah Mu Huanzi. Cedera Yunce terlalu parah, jadi para kaisar dewa telah memutuskan untuk membuat pengecualian dan memberinya dua mutiara roda waktu tambahan untuk memulihkan lukanya. Demi keadilan, Luo Changsheng juga akan diberikan dua mutiara roda waktu tambahan. Setelah itu, dia menambahkan, katakan padanya bahwa tidak perlu memaksakan diri pada pertarungan berikutnya. Mu Huanzi menerima dua mutiara roda waktu dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih atas perhatianmu dan para kaisar dewa. Yang Mulia Kuhui terdiam dan berbalik untuk pergi. Namun, alis di keningnya tidak berkerut. Cedera Yunce dan Luo Changsheng sangat parah di luar imajinasi. Namun, Luo Changsheng memiliki fisik seorang praktisi puncak alam roh ilahi, dan ditempa oleh air ilahi dari awal yang mutlak. Selain itu, ia didukung oleh dua guru ilahi yang kuat Luo Shangchen dan Luo Guxi dan kekayaan luar biasa dari alam Ifes suci. 2 bulan seharusnya merupakan waktu yang cukup bagi Luo Changsheng untuk pulih sepenuhnya. Tapi Yunce,
Fondasi alam Snow Song tidak ada bandingannya dengan alam Holy Eves. Fakta bahwa dia belum mati sudah merupakan suatu prestasi. Bahkan jika dia cukup pulih untuk kembali ke Confederate God Stage, dia masih akan mengalami kerusakan parah. Tak heran jika ternyata budidaya Yun Ce hancur dalam pertempuran ini. Luo Changsheng dibawa pergi oleh Luo Guxi, dan Yun Ce dibawa pergi oleh Mu Bingyun dan orang-orangnya. Namun, kerumunan itu baru bubar dalam waktu yang sangat lama. Parahnya pertempuran ini sulit digambarkan dengan kata-kata. Mengingatnya saja sudah membuat takut para penonton bahkan sampai sekarang. Itu adalah fakta bahwa Luo Changsheng adalah anak dewa terkuat di wilayah ilahi timur dan praktisi nomor 1 di generasi muda. Kekuatan sejatinya jauh melebihi ekspektasi semua orang. Meskipun dia tampak berusaha sekuat tenaga melawan Jun Silei dan Sui Yang Yue, kenyataannya dia bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatan penuhnya. Yun Ce bahkan lebih mengejutkan daripada Luo Changsheng. Dia benar-benar menjungkirbalikkan akal sehat dan membuat mereka tidak percaya pada mata mereka sendiri. Lawannya adalah Luo Changsheng, lawan yang kekuatan sebenarnya melebihi rumor yang beredar di sekitarnya, tapi entah bagaimana Yun Ce mampu mengatasi rintangan dan meraih kemenangan.